Hari ini saya akan menyampaikan materi TikTok mengenai testing di Golang. Prolog dulu ya sebelumnya. Apa itu testing? Testing itu yang pertama ada white box text. Oke, berikutnya integration testing ya. Ada lagi yang namanya validation testing dan lain-lainnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya karyawan magang kerja batch 1 yang saat ini bekerja bersama tim teknisi. Hari ini saya akan menyampaikan materi TikTok mengenai testing di Golang. Oke, untuk prolog dulu ya sebelumnya. Apa itu testing? Testing itu secara umum adalah sebuah metode yang dijalankan oleh pengembang untuk memeriksa apakah aplikasi atau produk yang kita buat sudah sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau belum. Nah, testing ini secara garis besar ini ada dua ya. Ada yang non-fungsional dan fungsional. Testing fungsional ini lebih berfokus pada hasil eksekusi, apakah eksekusi tersebut sudah sesuai dengan proses bisnis yang sudah ditentukan pada saat desain sistem atau belum. Lalu ada testing non fungsional. Testing non fungsional ini sesuai dengan namanya, dia lebih berfokus pada aspek non fungsional pada sebuah sistem. Seperti aspek performanya, aspek kehandalannya, lalu juga aspek security-nya. Berikutnya ini adalah tipe testing. Jadi biasanya ya tipe testing ini ada dua. Yang pertama ada white box test. White box testing ini dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang pelaksanaannya itu dilakukan dengan menganalisa struktur internal dan kode dari sebuah perangkat lunak. Jadi dia lebih ngeliatin kode dan strukturnya untuk bisa ngelihat bagaimana kinerjanya gitu, dan bagaimana security-nya juga. Lalu berikutnya ada black box testing. Black box testing ini berbeda dengan yang white box. Black box testing ini hanya berfokus kepada input dan output dari sebuah fungsi atau sistem tersebut. Oke, lanjut. Oke, jadi di materi ini ya, saya nanti akan menjelaskan tiga testing ya. Sebenarnya dalam pengembangan perangkat lunak itu biasanya ada tahapan ya, tahapan atau level gitu. Biasanya yang dari terkecil tuh adalah unit testing. Biasanya habis dari unit testing bisa ke integration testing. Lalu habis integration testing ini biasanya ke system testing ya. System testing ini isinya ada banyak lagi. Ada yang namanya performance testing, ada lagi yang namanya validation testing dan lain-lainnya. Cuman untuk yang di sini system testing yang akan saya coba bahas adalah performance testing. Oke, yang pertama unit testing. Unit testing ini adalah pengujian unit testing adalah melakukan pengujian pada bagian terkecil dari sebuah aplikasi. Skop pengujian ini bisa berupa modul atau fungsi modul atau fungsi modul gitu. Contoh cacat dan kegagalan yang biasanya didapatin ya dari pengujian ini adalah fungsi tidak sesuai dengan rancangan, lalu logika pemrograman yang salah. Oke, di Golang sendiri sebenarnya ini ya,
digolong menyediakan package untuk testing, yaitu ya package testing. Cara makainya itu pertama ya harus mengimport test. Cara makainya ini. Ya, pertama harus import testing dulu, lalu harus membuat file test dengan nama filenya itu berakhiran dengan _test.go. Lalu di dalam file test tersebut membuat function yang awal namanya test, lalu dilanjutkan dengan nama function yang mau dites. Lalu function tersebut harus menerima parameter testing t. Oke, mungkin langsung bisa saya demokan ya. Saya demokan. Oke, kelihatan ya? Oke, ini contohnya ya. Kelihatan Mas, kelihatan. Oke. Ini contohnya ya. Ini saya punya project simple ya. Ini di project saya di sini ada sebuah struct persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar. Lalu di persegi panjang ini mempunyai metode keliling dan luas. Misalkan saya mau melakukan testing package ini ya. Jadi yang pertama saya harus membuat dulu file testnya. Karena tadi nama filenya main.go, jadi namanya harus jadi main test.go. Oke, di sini langsung aja package-nya harus sama juga sama dengan package function yang mau kita testing. Kita harus sama. Lalu kita harus import package testingnya. Lalu kita tinggal buat function testingnya. Tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide, namanya harus diawali dengan test, lalu nama function yang mau dites keliling, lalu menerima parameter testing.t. Oke, mungkin sebelumnya karena ini kan sebelumnya harus ini function keliling luas ini adalah miliknya persegi panjangan ya. Jadi mungkin di sini harus saya ini dulu construct dulu persegi panjangnya. Oke, lalu di sini tinggal panggil saja ininya. Kita juga ini ya, tentukan dulu ya variabel nilai yang harusnya kita ekspektasi gitu ceritanya. Jadi sini expected keliling gitu. Expected keliling 10 tambah 5 kali 2 30. Oke. Nah, lalu di sini tinggal dicek saja, tinggal kita bisa panggil saja functionnya. Oh ya, berhasil. Oke, lalu di sini tinggal pengecekan saja. If result tidak sama expected, maka t error. Lalu di sini tinggal kasih pesannya aja. Kalau misalnya tidak sesuai apa gitu pesannya. Seperti contohnya keliling tidak sesuai gitu. Keliling tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Lalu untuk menjalankannya, sebenarnya kalau teman-teman ini ya menginstal extension Go di Visual Code ya, nanti bisa langsung jalanin dengan klik ini saja. Nah, dia langsung akan jalanin. Dikasih tahu ini tesnya. Cuman kalau misalnya teman-teman tidak ada ini ya, tidak ada ekstensinya ya, bisa langsung dari command lainnya, CLI-nya. Dengan command-nya itu namanya go test v. Jadi dia akan menjalankan semua function yang awalan namanya itu adalah test ini. Nah, ya. Oke, itu mungkin testing yang cukup simpel ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya. Oke, ini berikutnya ada benchmark. Oke, selain testing ya, kita juga bisa nge-benchmark performa
performa dari fungsi yang tadi kita tes ya. Jadi benchmark ini juga disediain oleh package testing yang dari Go itu juga. Cara gunainnya ya kurang lebih hampir sama, cuman bedanya kita harus ngebuat function benchmark yang lain. Dan function benchmarknya ini juga harus nama functionnya diawali dengan benchmark. Kalau tadi kan yang tes tadi untuk testingnya tadi harus menggunakan nama tes. Kalau sekarang jadi benchmark, lalu parameternya dia menerima parameter B, testing B. Oke, mungkin ini saya coba demo lagi. Misalnya kita mau benchmark function ini ya, function keliling ya. Kan function keliling sudah kita tes, selanjutnya kita benchmark. Testing B. Nah, di sini kita menggunakan perulangan yang sebenarnya sudah ditentukan sama ini ya, sama ini dokumentasinya ya sebenarnya. Caranya kayak gini. Kita ulang terus, kita melakukan perulangan sebanyak n. N ini sebenarnya sudah ditentukan otomatis oleh Go-nya ya. Soalnya ada formulanya ya, cuman saya agak lupa ya. Di sini tinggal panggil aja fungsinya. Lalu sekali lagi untuk jalanin function benchmarknya, kalau teman-teman punya punya ekstensi Go-nya di code editornya bisa langsung ada muncul range benchmarknya. Cuman kalau teman-teman nggak punya, cara jalanin benchmarknya itu tinggal tulis Go test v dengan tambahan bench. Oke, jalanin. Waduh, start. Oke, coba ini bench. Oh ya, tinggal tambahin flag bench-nya, terus tambahin tag bench sama nama function-nya. Nah, ini jadi di sini ada muncul nih hasil benchmark-nya. Ini jadi dia 1000, ini seberapa nih? 1 miliar ya segini. Ini maksudnya adalah berapa banyak dieksekusi dalam 1 detik dengan kecepatan operasinya 0,2765 nanosecond per operation. Jadi ini function keliling ini dijalankan sebanyak yaitu dengan kecepatan performanya 0,2765 nanosecond per operation gitu. Oke, mungkin itu ya untuk benchmark ya. Oke, lanjut. Berikutnya package Testify. Package ini sebenarnya ini ya, package yang akan memudahkan banget rekan-rekan kalau mau melakukan testing ya. Package Testify ini bukan cuman untuk testing base aja ya. Nanti bisa juga bukan cuma untuk unit testing aja sebenarnya. Nanti juga bisa dipakai buat integration testing ya. Nanti yang akan dibahas nanti. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman nggak pernah pakai package Testify, ini ada beberapa langkah dulu yang harus teman lakuin. Yang pertama install dulu ya, yang pastinya ya. Cara install itu gampang banget. Tinggal tulis kode ini aja di komen kalian, go get github testify. Nanti teman-teman juga langsung dapat package bawahannya ya, seperti ini: assert, require, mock, should, dan http. Oke, mungkin bisa langsung demo ya. Langsung ke demo. Tadi saya import dulu ini ya. Cuma tetap harus diimport dulu ya package-nya. Setelah teman-teman install, harus diimport dulu ke proyek teman-teman. github.com. Nah, testify. Di sini saya mau cobain ini ya, assert ya. Oke, ini merah karena belum dipakai. Tinggal tulis aja function test. Cara penulisan tesnya juga sama kayak penulisan tes biasa ya, untuk ini testing ya. Dikeliling, lalu testify.
sini tinggal simple aja sebenarnya, tinggal panggil aja function yang mau teman-teman tes, lalu pakai assert tadi, pakai assert ini buat pengecekannya gitu ceritanya. Nah ini pengecekannya ada banyak nih, ada bisa kondisi empty, equal, atau error gitu. Itu yang kebanyakan yang sering banyak dipakai sih, kalau saya yang error sama equal gitu, yang paling banyak dipakai. Terus sekarang saya mau pakai yang equal saja. Di sini parameter yang harus dikasih itu adalah ini. Yang pertama itu adalah object testing ya, karena object testingnya di sini adalah T sebagai parameter, jadi tinggal ditaruh aja T. Lalu yang kedua, nilai yang expected-nya, nilai yang harusnya keluar ya, yaitu adalah expected lilik. Lalu yang ketiga ini, lalu parameter ketiganya adalah nilai sebenarnya gitu, nilai sebenarnya dari hasil function gitu. Itu adalah result. Jalannya juga sama seperti biasa aja ya, tinggal run test aja. Oke, sudah testingnya oke ya. Oh, coba ini mungkin saya coba ya, kalau misalnya testingnya gagal ya. Tes. Iya, nah ini tidak, tingkatnya error nih. Error karena not equal. Ini sebenarnya teman-teman juga ini bisa tambahin message lagi, bisa tambahin satu lagi parameter ya buat message custom gitu ceritanya. Misalkan nilai tidak sesuai gitu. Jadi ini message ini akan keluar di ini ya, di hasil tes ini. Ya, ini ada message-nya, nilai tidak sesuai. Oke, mungkin lanjut. Oke, testify. Oke, berikutnya integration testing ya. Integration testing ini kita ini ngetes bagaimana kita tuh ngetes kepada komponen yang kita integrasikan gitu. Kita ngetes apakah fungsional yang dari komponen yang kita integrasikan ini sudah berjalan dengan benar gitu. Contohnya ya, kalau saya di backend ini kan ini ya, REST API kan ya. Biasanya ada komponen repository sama komponen database gitu. Kan kedua-duanya ini pasti harus ada gitu ya biar bisa berjalan gitu kan. Sehingga si repository ini harus punya DB biar berjalan gitu. Nah, si repository ini untuk ngetes ini kita harus jalaninnya, ngetesnya harus pakai integration testing. Soalnya itu butuh si komponen database itu gitu ceritanya. Nah, di sini ini ya, integration testing ini bisa ya menggunakan testify yang tadi, cuman menggunakan testify suite namanya. Jadi di testify suite ini nanti kayak apa ya, nyediain objek ruang lingkup gitu ya. Nanti jadi kita ngebuat ruang lingkup gitu ya. Nanti di dalam ruang lingkup itu kita tentuin komponen apa yang mau kita tes gitu kan ya. Saya tadi kan kalau repository kan kita artinya integration testingnya repository dan database gitu. Jadi kita terus nanti ruang lingkup nanti juga akan menjalankan beberapa proses gitu ya. Seperti ini. Nanti suite-nya itu setiap dijalanin tes akan ngejalanin yang namanya setup test suite. Nah, jadi di dalam tes di dalam test suite ini nanti di dalamnya ada beberapa test case gitu. Jadi satu test suite bisa memiliki banyak test case gitu. Coba nanti mungkin saya tunjukin nanti biar gampang ya. Jadi nanti di sini penjelasannya nanti ada setup test suite, fungsinya nanti dijalanin setiap suite-nya dijalankan gitu ceritanya. Nanti habis suite-nya dijalanin kan, di run, nanti dia akan menjalankan function yang akan dijalankan sebelum menjalankan test case gitu. Nanti habis test case-nya selesai, dia akan jalanin lagi function yang akan dijalankan setelah tesnya selesai gitu. Lalu pada akhir-akhir itu ya, setelah test case semuanya sudah dijalankan, dia akan menjalankan function yang tear down suite-nya gitu. Jadi suite-nya langsung di tear down gitu. Semua komponennya langsung di tear down gitu. Oke. Mungkin coba saya demo lagi ya, biar lebih gampang gambarnya. Oke, ini saya sudah ngebuat proyek simple aja. Ini cuman REST API yang simple aja. Di sini ada
uh, komponen database. Si database ini fungsinya ini cuman untuk dapetin connection database-nya saja. Lalu sini ada repository ya, repository untuk ngolah datanya. Nah, jadi saya sini ceritanya mau integration testing komponen database sama repository ya. Nah, jadi sini saya ngebuat ini ya, file testnya. Oke, ini pertama itu yang kita buat itu kita harus ngebuat sebuah struct ya. Struct ini isinya ini objek apa aja yang mau kita testing gitu ceritanya. Nah, karena tadi kan saya repository ya, jadi repository ini kan pasti membutuhkan DB. Jadi sini saya buat sini ada SQL-nya. SQL ini database-nya dan juga repository-nya. Oke, lalu tadi di slide ini katanya nanti setiap suite-nya berjalan. Oh ya, suite-nya berjalan nanti akan melakukan fungsi yang namanya setup suite gitu. Jadi ini namanya ya, setup suite. Ini akan selalu dijalanin setiap suite-nya berjalan gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kita ini jalani tesnya tetap go test ya. Nanti pas kita klik go test ini, kita jalanin go test ini, yang akan dijalanin ini adalah function yang suite run ini. Nanti dia pas ini dijalanin, dia pertama akan menjalankan setup suite dulu. Lalu setelah melakukan setup suite, dia akan menjalankan lagi yang ini, misalnya ini test get all. Nah, cuman sebelum dia menjalankan test get all ini, dia akan menjalankan setup test dulu. Setup test. Lalu setelah test get all ini selesai, dia akan menjalankan teardown test gitu. Oke, ini jadi ceritanya ini saya punya testing integration si repository kan ya. Oke, ini saya tentuin scope-nya, database SQL, terus repository-nya yang akan menggunakan database-nya nanti. Lalu di sini di setup-nya ini saya jalanin function buat dapetin si koneksi database-nya. Jadi ini adalah koneksi database-nya. Terus ini ngecek apakah pas kita dapetin koneksi database-nya apakah ada error. Lalu kita masukin ke dalam ruang lingkupnya, ke dalam ruang lingkup testingnya. Lalu juga kita mau initialize juga ya si repository-nya ya, dengan menggunakan database itu. Oke, setelah kita setup ini ya, setup ruang lingkupnya gitu ya ceritanya. Selanjutnya kita menjalankan tes gitu. Misalnya ini saya mau dapat test get all gitu ceritanya. Di sini tinggal panggil aja tinggal jalanin function si repo-nya untuk get all-nya gitu. Nanti di sini ada ngecek apakah ada error. Kalau ada, nanti testingnya nggak akan gagal. Terus juga apakah ada isinya si get all-nya ini. Kita ngambil data dari database, apakah ada isinya. Kalau misalnya nanti isinya nggak ada isinya, nanti juga akan error gitu. Saya desainnya kayak gitu. Sama juga sebelum tes ini dijalanin, saya sebenarnya ini setup tes lagi. Setup tes ini sebenarnya simpel aja, cuman menjalankan SQL transaction gitu. Jadi nanti data yang saya nge-test insert gitu. Nanti datanya nggak masuk ke database gitu. Jadi di setup tesnya saya SQL jalanin transaction-nya, lalu di setiap tesnya selesai saya nge-tear down, saya nge-stopin ininya, nge-rollback transaction-nya gitu. Ya, jadi kayak gitu. Untuk jalannya simpel ya, tinggal go test aja sebenarnya. Cuman harus ke folder di mana tesnya berada ya. Kan saya ada di ini ya, ada di main ya. Tinggal ganti direktur aja ke test, lalu go test. Terus ada error. Oke, ini ada fail. Ini ada fail karena sebenarnya database-nya error. Nggak kelihatan. Coba kita kasih lihat lagi. Nah, ini errornya kelihatan nih. Oh ya, jadi tadi tag verbose itu biar tahu ini, biar lebih lengkap gitu ya, informasi terkait testingnya. Ini katanya connect text address not valid in context. Oke, ini cuma karena ini saja. Oke, dia nggak ngeload environment-nya. Kita go tes lagi. Oke, pas. Nah, jadi dia bakal ngejalanin semua function ini, semua function tes ini ya, saat kita menjalankan tesnya gitu. Ya, mungkin itu ya integration ya. Oke, lanjut.
Berikutnya ini ada performance testing ya. Oke, performance testing ini kita gunakan untuk menguji performa. Oh ya, performance testing kan tadi sebelum saya bilang ini adalah termasuk di dalam sistem testing ya. Jadi ketika sistemnya sudah jadi gitu, baru kita melakukan performance testing, validation testing gitu. Nah, di dalam performance testing ini ada lagi yang namanya ada lagi bawahannya gitu, seperti load testing, stress testing, dan volume testing gitu. Nah, jadi performance testing ini kita untuk dapat melihat bagaimana performa sistem atau aplikasi kita ya ketika kita hadapkan pada suatu skenario gitu. Misalnya tadi ya, kalau sebuah resep ya, kita nanti bisa simulasikan bagaimana performa sistem kita ketika dihadapi dengan banyak request dalam satu waktu gitu. Oke, untuk toolsnya sebenarnya banyak ya toolsnya. Ada Webload, Load Ninja, JMeter, Headspin. Cuman untuk testing ini saya akan menggunakan JMeter. Oke, langsung aja saya demokan ya. Oke, untuk pertama ini kita mau akan testing yang ini ya, testing resipe yang sudah saya buat ini ya. Sambil dulu, Oke, server sudah jalan. Lalu di sini kita ngedesain, ngebuat environment-nya gitu ya ceritanya ya. Kita ngebuat thread group. Nah, di sini nanti kita bisa ngatur nih. Misalnya nanti kita mau request berapa orang gitu. Ini bisa 1, kita setel jadi 10 gitu ya, atau 12. Nanti bisa lihat juga nih, mau requestnya berapa kali gitu ceritanya. Sehingga kalau ini lupa 1, jadi nanti cuma ada 12 request doang gitu. Cuman kalau saya klik ini infinite-nya, dia akan request terus ke server kita. Oke, caranya kalau kita sudah buat environment buat testingnya ya, lalu kita membuat requestnya, kita buat listener juga biar tahu hasilnya ya. Ini view result tree dan summary report. Oke, sini kita tinggal masukin saja addressnya ya. Berapa ini endpoint yang saya mau tes ya ceritanya. Lalu tinggal dijalanin aja dengan klik ini. Yes. Save again. Yes. Oke, sudah berjalan. Untuk melihat apakah request berhasil, kita bisa lihat di result tree. Oke, ini berhasil terus. Untuk melihat performanya kita bisa lihat di summary report. Ini ada beberapa reportnya ya. Ini ada sampelnya. Saya stop dulu ya mungkin. Oke, ini ada sampelnya. Ini jadi ada berapa banyak request yang sudah JMeter ini sudah kirim gitu. Jadi ceritanya ada 12.000 request. Lalu average ini rata-rata waktu responsnya dari server kita. Ini dalam waktu millisecond ini. Jadi ceritanya rata-rata responsnya itu 14 millisecond dengan waktu respons paling cepat adalah 2 millisecond dan yang paling lama adalah 424 millisecond. Ada standar deviasinya dan juga ini ada errornya ini. Jadi dari 12.500 request yang sudah JMeter kirim, ternyata nggak semuanya itu berhasil gitu. Ada yang error sebanyak 0,10% gitu. Lalu ini ada throughput-nya. Ini throughput-nya ini maksudnya ini berapa? Sistem kita tuh nge-handle 733 request dalam per detik gitu. Jadi throughput itu maksudnya kayak gitu. Lalu ada receive datanya ya, receive data. Lalu ada data yang dikirim dan average-nya ya. Itu yang mungkin yang paling banyak kita lihat itu paling yang ini ya, throughput, error sama min max sama average gitu. Jadi itu sih misalnya yang kita mungkin sering tertarik gitu lah untuk mendapatkan informasinya gitu lah dalam pengukuran performance testing gitu. Ya, mungkin itu ya cukup untuk performance testing. Cukup juga mungkin materi saya.
Oke, terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rama atas penyampaian materi TED-Talk-nya. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi rekan-rekan sahabat BSI semua yang ingin bertanya. Langsung saja jika ada yang bertanya. Oh, ini dari Mas Elbo. Apakah ada tool atau library built-in untuk performance testing? Bagaimana Mas? Untuk performance testing kan kalau yang tadi saya demongin ini sebenarnya. Kalau testing sebenarnya, kalau performance testing kan bisa jadi benchmark kan ya. Bisa jadi benchmark. Kalau benchmark untuk unit test tadi kan bisa menggunakan package-nya testing dari dari Go ya. Cuman kalau misalnya mau benchmark yang seperti fungsi yang repository tadi, mungkin kan itu integration ya. Jadi benchmark integration-nya harus ada library-nya, cuman saya belum pernah pakai ya. Jadi kurang tahu ya bagaimana kehandalan package saya gitu ya. Gitu. Ya, mungkin itu jawaban saya. Bagaimana Mas Elbo? Apakah sudah jelas? Oke, not bad. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sesi tanya jawab saya buka ya sampai 8.50. Nanti kita lanjut ke kuis. Oke, kalau misal tidak ada, mungkin saya ingin bertanya. Saya ada pertanyaan sih Mas Rama. Tadi kan di unit testing tuh ya, kan pakai package Testify ya, untuk memudahkan testingnya ya kan. Nah, selain package Testify itu ada lagi nggak package lain yang seunggul Testify, dan apa sih yang membuat package Testify itu unggul gitu daripada package-package yang lain? Oke. Package lain untuk testing ya. Sebenarnya package Testify itu ya, yang tadi saya lihat di library-nya itu cuman untuk testing yang ini ya, simpel aja sebenarnya. Nggak terlalu simpel sih. Cuman menyediakan tadi untuk unit testing, integration testing, sama sebenarnya ada lagi testing ya. Ini juga menyediain. Cuma tadi saya nggak demo ini. Tapi Testify ini juga ya. Ini dia nggak terlalu lengkap ya. Untuk yang tadi benchmark dia nggak ada ya. Jadi mungkin ada ya package lain. Kalau saya mau benchmark gitu, ada lagi package lain untuk yang menyediakan fasilitas untuk melakukan benchmark gitu. Jadi ya, tapi sebenarnya Testify ini merupakan package testing yang paling populer sih menurut saya. Jadinya ya ini sih, itu sih keunggulannya sih, populer aja. Oke. Jadi memang karena banyak yang pakai gitu ya? Bisa dibilang gitu.